Salam sejahtera, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tema materi berikutnya berkenaan dengan arsitektur, ya judulnya mungkin agak teknis gitu ya, tapi saya coba paparkan cara kerjanya aja, sistemnya, ya, seperti bagaimana dan apa yang perlu disiapkan oleh Bapak dan Ibu semua yang akan bergabung di program Guru Belajar ini. Saya share screen dulu. Ya, tidak teknis ya Bapak dan Ibu ya. Ini bicara tentang agar Bapak dan Ibu semuanya bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara kerja dari sistem layanan guru belajar ini yang kaitannya nanti apa yang harus dipersiapkan lah secara pengguna. Gitu. Saya awali dulu dari diagram secara umum. Ini saya sampaikan informasi singkatnya bahwa GTK itu Bapak dan Ibu mengadopsi teknologi informasi untuk mendukung semua program-programnya. Jadi ada banyak aplikasi di GTK, Guru Belajar ini salah satu. Ya. Kemudian ada SIMPKB, ada PPG, dan seterusnya. Ya. Ini bagian dari upaya dari GTK untuk bisa menghadirkan layanan yang terbaik buat Bapak dan Ibu guru semua. Karena Indonesia itu sangat luas, gurunya sangat banyak, jadi keberadaan teknologi informasi ini dimaksimalkan. Dan satu hal lagi Bapak dan Ibu bahwa semua layanan yang ada di GTK ini bersumber dari Dapodik. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Dapodik ini menjadi kebijakan dari Kemdikbud sebagai data utama lah yang untuk digunakan di dalam program-program di lingkungan Kemdikbud. Ya. Baik, salah satu dari layanan GTK itu ada yang mungkin sudah insya Allah sudah bisa familiar, istilahnya SIMPKB ya. Nah, SIMPKB ini saya akan coba sampaikan sedikit sejarahnya, ya, lini masanya. SIMPKB ini muncul tahun 2016, mungkin Bapak dan Ibu masih ingat dan mungkin sudah pernah terlibat juga di program uji kompetensi guru, kemudian berlanjut di program guru pembelajar, enggak salah waktu itu. Nah, disitulah munculnya SIMPKB. Kemudian SIMPKB ini berlanjut ya hingga tahun 2020 ini, dan di masa pandemi saat ini Bapak dan Ibu guru, GTK memberdayakan adopsi TI ini untuk hampir keseluruhan programnya secara daring. Dan untuk itu salah satu basisnya adalah menggunakan SIMPKB ini. Karena di SIMPKB ini Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, dan sudah punya akun ya masing-masing, ya, akun individu. Sehingga bisa diadopsi, digunakan untuk mengikuti beragam program-program dari GTK. Nah, tahun 2020 ini ada banyak program di GTK, mulai PPG, penguatan KS, calon kepala sekolah, guru berbagi, guru baik, guru praktek baik, ya, ada guru belajar, guru penggerak, dan banyak hal. Dan ini disinergikan memanfaatkan SIMPKB. Salah satunya ini yang kita presentasikan saat ini yaitu terkait dengan guru belajar. Ya. Ini bisa memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu semuanya bagaimana SIMPKB dengan Dapodik. Jadi Dapodik yang sudah sangat familiar kita kenal itu ada di dinas pendidikan baik provinsi, kabupaten, kota maupun di sekolah tempat saat tinggal Bapak dan Ibu semua. Nah, data yang dari Dapodik ini Bapak dan Ibu itu disinkronisasikan ke SIMPKB. Ya. Nah, karena keterbatasan data yang sangat besar, maka durasi sinkronisasinya itu bisa sampai 2 kali 24 jam. Jadi kalau ada update data,
dari Dapodik, dari sekolah maupun dari dinas, itu akan terbaca di SIM PKB, database-nya itu dalam tempo 2 kali 24 jam. Selanjutnya, perubahan data di Dapodik ini akan bisa dilihat, dimonitor melalui login atau akun Bapak Ibu masing-masing, baik sebagai guru, kepala sekolah maupun pengawas. Ya. Ini bagaimana menunjukkan secara alur ya hubungan antara Dapodik dengan SIM PKB. Ini perlu kami sampaikan supaya nanti Bapak dan Ibu kalau misalkan ada kendala terkait dengan data yang ada di SIM PKB, mohon untuk bisa dicek di Dapodiknya, baik dari sisi dinas maupun dari sisi sekolah. Khususnya kalau data guru ini lebih banyak yang berperan dari admin Dapodik di tingkat dinas pendidikan kota kabupaten. Apalagi kalau misalkan mutasi, Bapak dan Ibu ya, pindah sekolah, mutasi sekolah, antar dalam kota, antar provinsi, dan seterusnya, ini perlu untuk dikawal di sisi Dapodik dinas ya, untuk bisa memastikan data Bapak dan Ibu ini sudah update di Dapodik database pusat, sehingga nanti di SIM PKB bisa membaca sesuai dengan situasi atau kondisi data yang terkini dari Bapak dan Ibu semua. SIM PKB awalnya dikenal sebagai aplikasi atau layanan yang memang dikhususkan untuk tata kelola diklat di GTK, Bapak dan Ibu. Jadi dimulai tahun 2016 yang lalu, itu ada diklat guru pembelajar, tahun 2017 ada diklat PKB, 2018 kita kenal ada diklat kurikulum K13, tahun 2019 ada diklat PKB istilahnya, dan tahun 2020 ini berbagai macam diklat ya. Itu disinergikan dengan SIM PKB. Salah satunya guru belajar ini yang mungkin agak berbeda dengan model diklat-diklat di periode sebelumnya. Apa perbedaannya? Tahun 2020 ini Bapak dan Ibu mulai diperkenalkan ada dua jenis diklat daring. Karena situasi pandemi maka daring semua, maka dikembangkan oleh GTK dua jenis diklat daring. Yang pertama adalah daring terbimbing. Yang kedua adalah daring mandiri, yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Buki. Ya. Nah, apa bedanya? Kalau yang kita kenal dengan daring terbimbing yang sudah berjalan di periode-periode sebelumnya, itu ada istilahnya menggunakan basis LMS, singkatan dari Learning Management System. Kalau yang di guru belajar saat ini mulai diperkenalkan yang berbasis istilahnya MOOC, ya. Massive Open Online Course. Jadi ini ada perbedaan menindaklanjuti dari merespon ya lebih tepatnya dari situasi pandemi saat ini. Jadi ini adalah upaya dari GTK untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk Bapak Ibu guru semua di seluruh Indonesia. Perbedaannya kita bisa lihat ya di sini bahwa kalau di LMS itu, sebagaimana yang biasa kita ketahui, atau mungkin yang sudah pernah ikut di program GTK yang berbasis LMS, itu biasanya dibatasi karena terbagi di beberapa kelas-kelas gitu ya. Terus jadwalnya diatur lebih ketat, ya. Ada waktu-waktunya yang waktu awal, waktu akhir, dan ada ujiannya yang bisa jadi serentak. Kemudian ada pengajarnya, ada pengampunya ya. Ada narsumnya, atau mungkin ada mentornya, istilahnya macam-macam di sana. Dan dilaksanakan sinkron dan asinkron. Istilah sinkron dan asinkron seperti secara teori di e-learning, konsepnya seperti yang dilakukan hari ini, ya, dengan tatap muka menggunakan Zoom atau video conference, kemudian di-broadcast di YouTube. Ini masuk konteks sinkron, jadi bisa secara live, secara langsung. Kalau asinkron itu interaksinya Bapak dan Ibu melalui web LMS yang ada. Nah, berbeda dengan yang MOOC Bapak dan Ibu yang sekarang diterapkan di platformnya program guru belajar,
ya itu kapasitasnya tidak dibatasi. Ya, jadi katakanlah seluruh guru se-Indonesia kalau ikut berpartisipasi sangat terbuka, jadi tidak dibatasi. Kemudian jadwal bisa diatur fleksibel. Tadi sudah dijelaskan detail oleh Mas Buki ya. Jadi jadwalnya seperti contoh tadi yang untuk BIMTEK aja 10 hari ternyata ada yang bisa menyelesaikan 1 hari, 2 hari. Nah, itu fleksibel diatur oleh apa istilahnya oleh pesertanya sendiri ya. Carilah waktu-waktu yang memang nyaman untuk bisa mengikuti proses pembelajaran ini yang berbasis MOOC ini. Terus kemudian di MOOC ini Bapak dan Ibu tidak ada pembimbingan ya secara pengampu, mentor, instruktur dan seterusnya. Jadi dilakukan mandiri dan yang membimbing itu sistem. Jadi sudah dibuat sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa oleh timnya Mas Buki untuk urutan-urutan kontennya. Dan ini untuk memastikan bahwa Bapak dan Ibu dalam mengikuti proses pembelajaran di skema MOOC ini benar-benar bisa lengkap atau tuntas dari materi-materi yang sudah disusun, rangkaian materi yang sudah disusun sedemikian rupa. Mungkin ada beberapa materi yang memang ada tagihannya, misalkan harus setelah melihat nonton video, menjawab kuis sederhana gitu ya. Itu semata-mata diupayakan untuk bisa memastikan Bapak dan Ibu memang mengikuti proses ini secara mandiri. Tidak ada seseorang yang mengawasi, jadi semuanya di set up atau dikonfigurasi oleh sistem. Dan sistem akan mencatat kapan Bapak dan Ibu aktif, kapan Bapak dan Ibu login, kapan Bapak dan Ibu menyelesaikan suatu materi, itu sistem semuanya akan mencatat. Sehingga dari catatan by system ini tentunya akan menjadi bahan yang berharga bagi kami di sisi GTK untuk bisa mempelajari bagaimana respon para peserta yang mengikuti program guru belajar ini yang berbasis MOOC ini. Terus kemudian hanya asinkron Bapak dan Ibu ya, tidak ada interaksi video conference langsung seperti ini. Jadi sepenuhnya interaksi antara peserta dengan sistem dalam ini ke webnya. Dan kemudian sebenarnya di MOOC ini ada beberapa hal yang bisa dilengkapi. Oleh karena itu kenapa di program guru belajar ini kami mengajak atau membuka ruang kepada komunitas guru, baik DKG yang untuk guru-guru TK, KKG untuk jenjang SD, MGMP untuk SMP, SMA, SMK. Jadi sebenarnya ini adalah media yang bisa memberi ruang juga untuk melibatkan proses pembelajarannya bersama atau istilahnya peer ya, peer teaching atau ada pendampingan dengan teman sejawat melalui komunitas guru di lingkungan kota kabupaten masing-masing ya Bapak dan Ibu ya, sesuai dengan mapelnya masing-masing nantinya. Sehingga harapannya istilah pengimbasan tadi yang disampaikan oleh Mas Buki itu bisa dilakukan secara lokal. Ya. Kan memang berbeda antara kita belajar dengan ada mentor, kemudian kita belajar dengan rekan-rekan sejawat. Harapannya ada suatu ekosistem yang ada suatu perilaku baru istilahnya yang bisa memberikan kesempatan kepada semua guru untuk bisa berdiskusi, mengembangkan dari materi yang ada ini bersama-sama dengan rekan-rekan guru sejawat, baik itu di sekolah, ya, guru-guru sejawat di sekolah tempat tugasnya Bapak dan Ibu, ataupun melalui KKG MGMP tadi. Nah, dua model ini diterapkan saat ini Bapak dan Ibu di GTK yang berbasis pada PKB. Kalau yang daring terbimbing masih dominan ada program PPG, ya, ada program guru penggerak, ada penguatan KS, program GPK ini guru pembimbing khusus bagi guru-guru yang memang didiklat untuk bisa mendampingi para siswa inklusi. Kemudian ada program calon kepala sekolah pengawas, ini menggunakan skema daring terbimbing, yaitu yang berbasis LMS. Adapun yang untuk yang dari mandiri yang berbasis MOOC, Massive Open Online Course ini,
mulai diperkenalkan di program guru belajar. Mudah-mudahan ini mendapatkan respon yang positif, sehingga tentunya akan bisa dikembangkan lebih banyak lagi, terutama kontennya. Ya. Nah, ini sistem hanya untuk memberikan cara saja, tapi sebenarnya yang paling sangat menentukan itu konten. Jadi harapannya memang saat ini di guru belajar untuk awalan pertama merilis seri pandemi COVID. Ya. Untuk selanjutnya insya Allah nanti disiapkan juga nih sama GTK seri-seri yang lain gitu ya. Dan ini akan sangat menarik sekali dengan fitur yang disediakan di skema MOC ini yang fleksibel tadi ya. Jadi Bapak dan Ibu tetap bisa mengikuti apa perkembangan yang kekinian yang memang disiapkan oleh GTK sebagai upaya terbaik dari GTK untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat Bapak dan Ibu semua. Kemudian saya bicara ekosistem SMPKB. Jadi berbasis SMPKB ini seluruh dinas pendidikan provinsi sudah punya ada adminnya, di dinas kabupaten kota seluruhnya ada adminnya. Bahkan di SMPKB ini karena sudah mengintegrasikan banyak program, maka beberapa perguruan tinggi juga sudah terhubung dengan SMPKB ya. Di luar dari unit kerja di Kemdikbud seperti P4TK, LPM, PLP2KS, dan seterusnya. Beberapa perguruan tinggi sekarang sudah terlibat, hampir 100-an lebih ya, perguruan tinggi yang ikut bergabung di SMPKB membantu program-program GTK, seperti PPG, kemudian diklat kepala sekolah, dan seterusnya. Kemudian di SMPKB juga seluruh data guru yang ada di Dapodik tadi, termasuk kepala sekolah, pengawas, itu terekam di SMPKB dan sudah punya akun sendiri-sendiri. Jadi harapannya nanti menggunakan akun individu itu, Bapak dan Ibu bisa terlibat di banyak program yang disediakan atau yang dikembangkan oleh GTK. Ya. Dari semua program ini ada hal yang baru Bapak dan Ibu, bahwa yang warna ungu ini boleh dikatakan ini syarat untuk bisa mengikuti program ini sifatnya terbatas ya. Namun yang untuk yang sebelah kanan sendiri ada layanan guru baik, ada layanan guru belajar, ada layanan guru berbagi. Ini sifatnya publik. Ya. Artinya siapapun yang punya akun di SMPKB dan memenuhi persyaratan ya, untuk bisa mengakses layanan baik guru baik, guru belajar, guru berbagi. Yang saat ini fokusnya di guru belajar. Kalau guru berbagi saya rasa Bapak dan Ibu sudah mengenal ya. Nah, kok yang atas ini apa Pak? Ada guru baik, praktek baik. Itu nanti ada seri berikutnya yang akan diperkenalkan nanti ya setelah guru belajar. Jadi memang sudah disiapkan untuk memberdayakan TI bagaimana bisa menghadirkan layanan-layanan yang terbaik lah untuk Bapak dan Ibu semua. Ya mudah-mudahan juga ini bisa direspon dengan baik dan Bapak dan Ibu punya wahana, punya media yang disediakan oleh Kemdikbud ya untuk bisa lebih meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman dari Bapak dan Ibu semua ya, melalui layanan yang dikembangkan oleh GTK. Oke, sekarang kita masuk ke sistem guru belajar. Di sistem guru belajar ada aturan-aturannya Bapak dan Ibu ya. Ini mungkin kalau dibaca kecil-kecil, tapi intinya sistem yang dikembangkan di guru belajar ini juga bereferensi pada aturan main lah, intinya seperti itu, pada seri pandemi COVID-19. Jadi kalau ada di program guru belajar, ada seri pembelajaran yang lain, bisa jadi aturannya juga berbeda gitu ya. Ini khusus untuk seri pandemi COVID-19. Saya tidak bacakan satu persatu, tapi intinya dari tulisan aturan ini itu diterjemahkan oleh sistem yang untuk memandu dan memastikan bahwa aturan dan prosedur ini dilaksanakan pada program guru belajar seri pandemi COVID-19. Sekali lagi ini hanya berlaku di seri pandemi COVID-19. Kalau nanti ada seri baru yang lain, bisa jadi mungkin nanti aturannya berbeda.
Oke, aturan ini saya coba sederhanakan, saya gambarkan melalui diagram ini. Jadi Bapak dan Ibu peserta yang sudah punya akun SIM PKB sesuai aturannya menuju ke laman guru belajar ya, Kemdikbud.go.id, ada beragam informasi di sana. Kemudian masuk atau login. Pada saat login Bapak dan Ibu diminta untuk menentukan jadwal. Ya. Disiapkan jadwal-jadwal seri pembelajaran masa pandemi ini. Ya. Jadi kenapa kita buatkan jadwal-jadwal supaya Bapak dan Ibu juga bisa mengatur waktu kapan tepatnya ya, untuk bisa mengikuti program ini. Ya, karena batasan kita sampai Desember mungkin ada sekitar 6 atau 7 jadwal ya. Silakan Bapak dan Ibu pilih yang mana yang sekiranya Bapak dan Ibu bisa mengukur waktu luangnya ya. Mungkin di bulan ini masih sibuk nih misalkan gitu ya. Oke, bisa dijadwalkan untuk bulan depannya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu masuk ke guru belajar melewati materi orientasi terlebih dahulu ya. Dan itu harus tuntas, harus selesaikan semua ya, semua materi ya. Setelah itu baru bisa masuk Bimtek dan alhamdulillah mulai hari ini kok nggak salah 1 Oktober itu fase untuk jadwal yang pertama ya, untuk angkatan pertama. Kalau nanti ditanya, ya saya baru tahu sekarang masih bisa ikut nggak untuk yang angkatan pertama? Bisa sampai besok ya. Tapi kalau sudah hari ketiga tidak bisa ikut yang angkatan pertama, Bapak dan Ibu bisa ikutnya di jadwal berikutnya. Jadi H+1 lah itu maksimalnya. Nah, kalau sudah menyelesaikan orientasi baru bisa mengikuti materi Bimtek yang durasinya 10 hari. Nah, ini durasi Bapak dan Ibu ya, tapi Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan dalam waktu tidak harus 10 hari gitu ya. Tergantung kecepatan masing-masing ya. Nah, jadi dinikmati ya, sesuaikan sama waktunya, intinya jangan lebih dari 10 hari. Kenapa? Kalau sampai dalam lebih dari 10 hari dan sistem mendeteksi ternyata Bapak dan Ibu belum menuntaskan semua materi, maka Bapak dan Ibu tidak bisa mengikuti jadwal tahap kedua, yaitu diklat. Bapak dan Ibu harus menjadwalkan ulang lagi untuk menyelesaikan materi Bimtek. Dan itu semua Bapak dan Ibu diatur oleh sistem. Jadi sistem yang otomatis mendeteksi aktivitas Bapak dan Ibu tuntas atau belum, ya sesuai persyaratan yang diberlakukan. Kalau tidak tuntas, Bapak dan Ibu harus mengulang lagi di jadwal yang berikutnya. Ya, harapan saya, kalau melihat dari apa yang ada materi di sini, insya Allah tidak ada yang tidak bisa menyelesaikan materi ini dalam 10 hari. Ya. Apalagi tadi Mas Buki bilang, ada kok yang laporan 1 hari, 2 hari bisa. Gitu. Dan rata-rata 5 hari udah selesai. Itu pun dengan yang apa ya istilahnya ya, santai lah istilahnya untuk mengikuti program ini. Ya. Sistemnya terbuka 24 jam, tapi jaga kesehatan Bapak dan Ibu ya, untuk bisa ngatur waktunya ya. Harapannya tidak buru-buru, tapi semua materi ini bisa dipahami gitu ya, pahami betul gitu, sehingga itu menjadi bekal yang berharga untuk para peserta didik kita semua. Setelah menyelesaikan Bimtek tuntas, bisa mendaftarkan di penjadwalan yang kedua, yaitu diklat, fase diklat. Yang pertama tuntas, maka akan diterbitkan e-sertifikat ya. Sebanyak 32 JP. Jadi dijelaskan oleh Pak Direktur, ini bisa digunakan dan nanti akan diintegrasikan dengan penilaian angka kredit. Nah, siklus ini berlanjut di fase kedua, di tahapan diklat juga sama, cuma waktunya agak panjang nih, 20 hari. Ya. Dan ini mungkin pertengahan Oktober mungkin akan mulai bisa diikuti oleh peserta yang di angkatan pertama ini yang sudah menuntaskan materi tahap pertama. Hal yang sama juga berlaku bila tuntas bisa lanjut ke fase pengimbasan. Bila tidak atau belum tuntas, maka menjadwalkan ulang gitu ya, untuk mengikuti lagi gitu. Dan ini yang menjalankan skema ini adalah sistem Bapak-Bapak. Ya.
Jadi kalau sistem mendeteksi memang Bapak dan Ibu belum tuntas, ya sistem yang akan mengarahkan Bapak dan Ibu untuk penilaian ulang. Kalau sistem mendeteksi bahwa materi yang diikuti oleh Bapak dan Ibu tuntas, sistem juga yang akan mengarahkan untuk mengikuti di tahap-tahap berikutnya. Demikian pola alur kerja di sistem guru belajar yang diterapkan pada seri masa pandemi COVID. Dan ini hanya berlaku di seri pandemi COVID. Yang saya tahu teman-teman dari pengembang konten di GTK juga menyiapkan seri-seri yang lain. Dan mungkin akan agak berbeda aturannya. Oke, ini jadwal-jadwalnya bisa dilihat di situs Bapak dan Ibu ya. Angkatan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian berlanjut di tahap kedua dan berlanjut di pengimbasan. Pengimbasan ini tidak ada sertifikat tapi piagam. Nanti kami cek, kami deteksi by system juga dalam komunitas Bapak dan Ibu, karena setiap akun atau identitas Bapak dan Ibu itu terdeteksi saat ini sebagai anggota komunitas di mana. Dan secara sistem juga akan memonitoring, akan memantau sebanyak berapa guru ya yang di dalam komunitas Bapak dan Ibu nanti terlibat. Ya. Itu nanti akan ada mekanisme tersendiri untuk bisa menilai dan mengukur ketercapaian hasil pengimbasan itu dengan parameter jumlah guru yang terlibat di dalam suatu komunitas, ya, yang sama dengan Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti di fase BIMTEK ataupun Diklat. Kemudian sasarannya untuk yang tahap pertama ini terbuka untuk guru, kepala sekolah, pengawas, dan widyaswara. Ya. Nah, untuk yang tahap kedua dan ketiga yang diklat, ini hanya guru, ya, terutama guru mapel. Jadi, bagaimana sistem bisa mengenal saya adalah guru yang mengampu mapel tertentu, gitu kan? Itu akan terbaca dari status keaktifan Bapak dan Ibu, keanggotaan Bapak dan Ibu di komunitas guru, KKG MBMB atau PKG tadi. Nah, berdasarkan itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu jadi anggota di misalkan mapel matematika gitu ya, terekam di SIM PKB itu, maka itu memvalidasi bahwa Bapak dan Ibu memang mapel utamanya adalah matematika. Gitu. Sehingga nanti sistem akan mengarahkan untuk materi diklatnya sesuai dengan mapel yang diampu oleh Bapak dan Ibu sebagai bagian dari anggota komunitas tersebut. Kita ketahui praktek di lapangannya, meskipun Bapak dan Ibu sebagian sudah punya sertifikasi, sebagian juga mungkin masih mengikuti PPG, dan sebagian mungkin masih menunggu jadwal untuk sertifikasi. Namun praktek di sekolah kan bisa bermacam-macam, diberi penugasan oleh kepala sekolah ya. Nah, di skema sistem guru belajar ini, salah satu syaratnya harus teridentifikasi Bapak dan Ibu ini mapel utamanya apa, gitu. Yang memang menjadi bagian tugas yang utama mengajar di sekolah tempat Bapak dan Ibu bertugas. Nah, di situ sistem akan mendeteksi berdasarkan keanggotaan Bapak dan Ibu di komunitas guru masing-masing untuk memvalidasi mapel ini. Nah, bagaimana kok kepala sekolah, pengawas, dan widyaswara kok belum ikut di tahap kedua ketiga? Mohon bersabar, nanti insya Allah juga disiapkan materi khusus ya, seri khusus lah bahasanya begitu untuk kepala sekolah, pengawas, atau widyaswara. Ya. Nah, ini tentunya ini butuh kerjasama semua pihak. GTK berupaya yang terbaik untuk bisa menghadirkan konten-konten seri-seri pembelajaran yang berbasis NOC ini menyesuaikan dengan kebutuhan baik guru, kepala sekolah, pengawas, maupun para widyaswara. Bapak dan Ibu ikutin prosesnya, loginnya menggunakan standar akun yang diterbitkan dari SIM PKB ya, pakai kode 12 digit di situ. Itu untuk menandakan bahwa memang tidak menggunakan email biasa. Jadi kodenya ini Bapak dan Ibu di-generate oleh sistem dan disinkronisasikan atau dicek dengan Dapodik.
Bila mana ada kendala mengenai masalah akun, Bapak dan Ibu bisa menghubungi ketua komunitasnya atau admin SIM PKB di Dinas Kota Kabupaten. Ya. Atau kalau selama ini Bapak dan Ibu sudah punya relasi konektivitas dengan P4TK, ya mungkin di diklat-diklat yang lain bisa menghubungi admin P4TK juga. Bila mana Bapak dan Ibu ada kendala terkait dengan masalah akun ini. Dan kami pun akan dari sisi GTK akan siap juga untuk membantu bila mana ada kendala-kendala yang ditemukan. Nah, ini di dalam aplikasinya, saat Bapak dan Ibu login, di situ akan kita informasikan status keanggotaan Bapak dan Ibu sebagai keanggotaan di KKG, MGMG, MKKS, dan seterusnya. Ya, masuk PKG ya untuk guru TK. Sehingga kita bila terdeteksi belum jadi anggota, kita arahkan untuk bergabung ke komunitas. Ini cukup lapor ke komunitasnya, di setiap komunitas itu ada ketuanya dan yang bisa meng-assign ya atau mendaftarkan, memasukkan akun Bapak dan Ibu sebagai bagian dari anggota komunitas itu adalah ketua komunitasnya. Nah, informasi yang lain Bapak dan Ibu bisa hubungi admin Dinas Pendidikan Kota Kabupaten. Loh, kalau belum ada komunitasnya, lapor ke admin Dinas Kota Kabupaten untuk dibuatkan wadahnya ya di sistem ya yang bisa membuatkan wadah satu komunitas di SIM PKB ya di sistem SIM PKB itu adalah admin Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun provinsi sesuai area wilayah kerjanya masing-masing. Nah, nanti di aplikasi dashboard ini Bapak dan Ibu bisa melihat apa yang harus diselesaikan ya. Statusnya gimana? Selesai atau belum? Atau harus mengulang ya. Nah, ini semuanya cara kerjanya diatur oleh sistem secara otomatis. Jadi bisa diikutin dari dashboard masing-masing menggunakan login masing-masing. Bapak dan Ibu, GTK juga tidak hanya sekedar menghadirkan, tapi juga memonitoring semua aktivitas yang berjalan di sistem guru belajar maupun di sistem yang lain. Jadi di GTK itu ada semacam dashboard monitoringnya gitu ya untuk semua program. Ini kalau sekilas dilihatkan tampilannya sebelah kiri mulai dari program Merdeka Belajar, guru berbagi, guru penggerak dan semuanya itu dimonitoring aktivitasnya atau progresnya. Maupun juga secara sistem, secara jaringan, secara traffic dan seterusnya. Sehingga aktivitas Bapak dan Ibu sebenarnya bukan berarti ditinggal gitu ya, tidak ya, tapi tetap akan dimonitoring dan kami dari GTK, tim GTK, tim TI GTK berupaya untuk bisa menjaga layanan ini mudah diakses, nyaman, dan hal itu sangat penting karena di dalam konteks pembelajaran yang model online ini, salah satu hal utama itu adalah kenyamanan akses. Ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi upaya dari GTK ini bisa memberikan layanan akses yang mudah, yang nyaman, yang cepat, ya buat Bapak Ibu guru semuanya, sehingga Bapak Ibu guru dalam mengikuti program-program GTK ini juga bisa melaksanakannya dengan nyaman dan mengikutinya dengan baik dan lancar. Oke. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan mekanisme yang ada di guru belajar ini di seri pandemi, Bapak dan Ibu. Jadi mari diajak rekan-rekan guru yang lain, waktunya fleksibel kok gitu ya. Bisa nanti melalui komunitas masing-masing kok bisa saling membantu, saling berbagi di sana ya untuk bisa mengikuti program ini. Dan nantikan seri-seri materi pembelajaran terbaru dari GTK Kemdikbud yang lain di Guru Belajar Kemdikbud.go.id. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Saya kembalikan ke Pak Misbah untuk acara selanjutnya. Demikian, Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.